Bapak Ibu, di dalam Alkitab, pribadi yang mencobai Hawa, yang terlihat oleh Hawa itu bukan iblis, Bapak Ibu. Ya, bahkan kalau kita perhatikan di kitab Kejadian, ya, di sepanjang kitab Kejadian, dari ayat yang pertama sampai akhir dari kitab Kejadian pasal 3, kita tidak akan menemukan ada kata iblis di situ. Nah, di slide berikut, Bapak Ibu, itu ada satu pertanyaan yang saya munculkan, ya, saya sampaikan. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah yang mencobai Hawa itu sebenarnya siapa? Iblis atau ular? Kita harus tahu dulu sebenarnya mencobai Hawa di Taman Eden itu siapa. Jadi yang dihadapi oleh Hawa itu siapa? Ya, kita mesti tahu lebih dahulu karena ada banyak pemahaman atau ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan seakan-akan iblis itu hadir di dalam Taman Eden. Kemudian dialah yang mencobai Adam dan Hawa. Jadi saya memunculkan pertanyaan ini supaya clear dulu bahwa yang pribadi yang terlihat di Alkitab yang mencobai Hawa itu bukan iblis. Bahkan di kitab Kejadian pasal 3 kita tidak akan menemukan kata iblis satupun. Yang mencobai Hawa itu adalah si ular. Nah, Alkitab menyebutkan si ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi kita lihat itu di Kejadian pasal 3 ayat 1, itu ada kalimat ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi maksudnya si Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi dari situ kita tahu yang mencobai Hawa itu adalah si ular. Kita tidak melihat pribadi iblis di sini. Nah, akibatnya ada pertanyaan lain yang perlu kita ketahui jawabannya. Di mana si iblis pada waktu itu? Karena sekali lagi di Kejadian pasal 3 kita tidak akan menemukan kata iblis di sana. Coba aja Bapak Ibu cari nanti. Di sepanjang pasal 3 itu tidak ada kata iblis. Jadi pribadi yang ada di dalam Taman Eden, saya ulangi lagi, pribadi yang ada di dalam Taman Eden yang mencobai Hawa, ya, itu adalah si ular, bukan iblis. Pertanyaannya sekarang, di mana si iblis? Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan layar berikut. Sebelum kita ketahui di mana si iblis, kita perlu ketahui lebih dahulu itu soal si ular. Di layar di slide yang saya tampilkan ini, itu ada pertanyaan siapakah ular? Bapak Ibu bisa lihat itu ada gambar di layar itu. Mungkin Bapak Ibu menerka, wah ini gambar cicak. Sebenarnya saya tidak bermaksud menampilkan gambar cicak. Itu kalau cicak buntutnya kepanjangan itu. Ya, ekornya terlalu panjang. Ya, ini sejenis kadal. Jadi gambar ini sebenarnya sejenis kadal. Ekornya cukup panjang. Kenapa saya munculkan gambar ini Bapak Ibu? Karena kita tahu di Alkitab bahwa ular ketika dia pertama diciptakan, dia punya kaki. Karena dia jenis reptil. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kita akan lihat dulu siapa itu si ular. Si ular itu di dalam Alkitab disebutkan, di Kejadian pasal 3 ayat 1 tadi, itu juga disebutkan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, sekali lagi di situ disebutkan bahwa ular itu adalah binatang yang paling cerdik, jenisnya binatang darat yang paling cerdik
dari semua binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu, ular ini jenisnya binatang darat dan dia diciptakan Tuhan dengan keistimewaan tertentu. Dia paling cerdik dari semua binatang atau segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kalau orang tua kita dulu bilang binatang yang paling cerdik itu kancil, ternyata salah Bapak Ibu. Alkitab menyebutkan bukan kancil, tapi ular. Ular binatang yang paling cerdik yang diciptakan Tuhan. Nah, ular ini perlu diketahui, ular ini itu adalah binatang yang diciptakan Tuhan di Taman Eden. Di pelajaran pemahaman Alkitab yang lalu di tema Taman Eden, Bapak Ibu saya sudah sampaikan bahwa binatang itu ada 2 kali diciptakan Tuhan. Yang pertama sebelum Taman Eden dibuat oleh Tuhan. Ya, sebelum Tuhan menumbuhkan taman di Eden, Tuhan sudah menciptakan binatang-binatang di udara, di laut, dan di darat. Ya, itu yang binatang-binatang yang pertama kali, maksudnya untuk kali pertama diciptakan Tuhan. Nah, kali yang kedua, itu Tuhan menciptakan binatang setelah Tuhan menumbuhkan taman di Eden. Jadi di Taman Eden itu Tuhan menciptakan lagi binatang. Jadi ada 2 kali Tuhan menciptakan binatang sebelum Taman Eden dan yang kedua itu setelah Taman Eden. Nah, salah satu binatang yang diciptakan Tuhan di dalam Taman Eden itu adalah ular. Jadi Bapak Ibu, ular ini tinggal di Taman Eden juga. Sama seperti Adam dan Hawa tinggal di dalam Taman Eden. Nah, jadi Hawa ini boleh dikata dia tiap hari ketemu sama si ular. Mungkin hampir, ya mungkin nggak setiap hari ya, tapi paling tidak dia cukup sering melihat si ular. Ya, ada binatang-binatang lain juga yang diciptakan Tuhan di dalam Taman Eden. Nah, salah satunya sekali lagi itu adalah si ular. Jadi ada binatang di luar Taman Eden, tapi juga ada binatang di dalam Taman Eden. Di dalam Taman Eden juga ada burung-burung. Ya, jadi Tuhan juga menciptakan burung yang ada di dalam Taman Eden. Jadi sebenarnya ular ini bukan binatang yang asing untuk Adam dan Hawa. Ya, bukan makhluk yang asing yang tidak pernah ditemui. Jadi ular ini sudah dikenal oleh Hawa. Jadi dia tidak ada kecurigaan sama sekali. Jadi waktu ular mendatangi Hawa, Hawa tidak ada kecurigaan sama sekali. Nah, hal yang kedua yang kita perlu tahu, kalau kita baca Kejadian pasal 3, kita akan tahu bahwa binatang pada waktu itu bisa bicara. Ya, contohnya si ular bisa bicara dengan bahasa manusia. Jadi Bapak Ibu, sebelum kejatuhan Adam dan Hawa, semua binatang yang ada di dunia ini itu diberi sama Tuhan kemampuan untuk bicara. Mereka bisa berbicara sama seperti manusia juga bisa berbicara. Kalau seandainya binatang tidak diberi kemampuan untuk bicara, maka ketika ular itu bicara sama Hawa, Hawa pasti kaget. Loh, kok bisa ngomong? Kan gitu. Tapi kenyataannya kita tidak melihat fakta seperti itu. Kenyataannya Hawa tidak terkejut waktu dia mendengar si ular bicara. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan ketika masa dari Taman Eden itu, Adam dan Hawa itu bisa dikata tiap hari berkomunikasi dengan para binatang. Ya, ngobrol sama binatang-binatang yang ada di Taman Eden, ngobrol sama burung yang ada di Taman Eden. Jadi itulah yang terjadi. Jadi tidak ada sesuatu yang aneh di dalam Taman Eden. Binatang bicara itu biasa. Jadi ada kemampuan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok binatang sudah tidak bisa bicara lagi sekarang? Karena kemampuan untuk bicara itu sama Tuhan
dalam tanda kutip dikunci di dalam diri mereka karena dosa. Di satu sisi perlu diketahui lagi bahwa ketika ular mendatangi Hawa, itu jangan dibayangkan bahwa ular itu bergelantungan di dahan pohon dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kita lihat gambar alat peraga sekolah minggu, itu biasanya digambarkan ular itu bergelantungan di salah satu dahan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi ular itu bergelantungan begitu, kemudian ngajak bicara si Hawa. Itu biasanya gambarnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu bayangkan bahwa si ular ini waktu itu masih ada kakinya. Jadi jangan dibayangkan si ular bergelantungan di dahan pohon. Atau bisa juga kalau misalnya si ular ini dia merayap naik di batang pohon. Yang jelas waktu itu ketika mencobai Hawa, ular masih berjalan dengan 4 kaki. Pak, kok bisa yakin 4 kaki? Bapak Ibu perhatikan aja, semua jenis reptil berkaki. Kakinya 4. Karena ular itu jenis reptil. Nah, semua binatang jenis reptil di dunia ini, apapun jenisnya, kakinya 4. Saya pernah coba cari ya, jenis kadal yang cukup panjang badannya, dan saya sudah ketemu Bapak Ibu. Itu ada sejenis reptil, sejenis kadal, itu cukup panjang badannya dan dia punya kaki 4. Jadi dengan kata lain, kurang lebih seperti itulah si ular dulunya. Badannya cukup panjang dan dia punya 4 kaki. Jadi pada waktu itu ular mendatangi Hawa bukan seperti ular yang sekarang berjalan dengan perutnya, tetapi dia berjalan dengan keempat kakinya mendatangi Hawa. Setelah ular dikutuk oleh Tuhan, keempat kakinya tanggal. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, bukan. Jadi setelah dia dikutuk oleh Tuhan bahwa dia akan berjalan dengan perutnya, itu jangan dibayangkan tiba-tiba kakinya hilang lenyap, boom, atau masuk ke dalam tubuhnya. Seperti itu misalnya. Jangan dibayangkan seperti itu. Saya percaya itu tiba-tiba keempat kakinya tanggal, copot begitu saja, dan setelah itu dia tidak bisa lagi berjalan dengan 4 kaki, tapi dia berjalan dengan perutnya. Dan itu terjadi seumur hidup ular turun-temurun, karena itu adalah kutuk dari Tuhan. Jadi tidak ada cerita tiba-tiba di keturunan sekian ular tumbuh lagi kakinya. Sampai sekarang pun kita melihat ular tidak punya kaki. Kenapa bisa begitu? Karena dikutuk. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi. Ular ini bukan iblis. Perhatikan baik-baik. Si ular yang dimaksud di Kejadian 3 ayat 1 ini bukan iblis. Karena di situ ada keterangan ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Jadi dia jenis binatang yang ada di darat. Ya. Dia jenis binatang darat. Dijadikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Ya, dia binatang darat. Dia bukan iblis, Bapak Ibu. Jadi jangan beranggapan bahwa si ular ini iblis. Ular ya ular, dia binatang ciptaan Tuhan yang diciptakan Tuhan di dalam Taman Eden yang sering ditemui oleh Adam dan Hawa. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu di slide yang berikut. Hal yang lain yang perlu kita ketahui untuk menjawab di manakah si ular itu adalah ini Bapak Ibu. Kita perhatikan slide ini. Taman Eden itu adalah bait Allah pertama yang pernah ada di bumi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi. Taman Eden itu adalah bait Allah pertama yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan hadir di situ. Nah, Bapak Ibu, karena Tuhan hadir di situ,
maka kemuliaan Tuhan, kekudusan dari Tuhan itu juga memenuhi Taman Eden. Bapak Ibu bisa bayangin, kalau Tuhan hadir, maka kemuliaan Tuhan juga hadir di situ. Maka malaikat-malaikatnya juga hadir di situ. Maka kekudusan dari Tuhan juga hadir di situ. Kuasa Tuhan juga hadir di situ. Dan pada waktu itu, sebelum Adam dan Hawa jatuh, pertanyaannya apakah iblis itu bisa masuk ke Taman Eden? Iblis sudah ada pada waktu itu, ya, karena iblis itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa juga. Dan dia adalah pribadi ciptaan Tuhan yang pertama kali jatuh dalam dosa. Jadi Adam dan Hawa itu bukan ciptaan Tuhan yang pertama kali jatuh dalam dosa. Mereka memang manusia pertama, tapi bukan ciptaan Tuhan yang pertama kali jatuh dalam dosa. Ciptaan Tuhan yang pertama kali jatuh dalam dosa itu adalah Lucifer, iblis. Ketika dia masih jadi malaikat, dia berbuat dosa, dia kemudian dibuang oleh Tuhan, diusir dari surga, kemudian dibuang ke bumi, dan dia berkeliaran di seluruh cakrawala sejak saat itu. Ya, dia menyesatkan banyak orang di bumi. Jadi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, iblis itu sudah jatuh dalam dosa terlebih dahulu. Ya, dia senior dalam soal jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, walaupun dia sudah dalam keadaan berdosa dan dia sudah ada di bumi lebih dahulu dari Adam dan Hawa, dia tidak bisa masuk ke dalam Taman Eden karena Tuhan hadir di situ. Kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan para malaikat itu juga hadir di situ. Jadi iblis itu tidak bisa seenaknya masuk ke dalam taman itu karena taman itu sudah jadi bait Allah di mana Tuhan hadir di situ. Jadi kalau ditanya di manakah iblis ketika ular mencobai Hawa, jawabannya sederhana. Dia tidak berada di dalam Taman Eden, tapi dia ada di luar Taman Eden. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak akan menemukan kata iblis di Kejadian pasal 3. Jadi di pasal 3 itu, di satu perikop itu, di satu pasal itu adalah kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, di situ kita tidak akan menemukan kata iblis. Karena memang iblis tidak ada di situ. Yang mencobai Hawa itu adalah si ular. Pribadi iblis tidak ada di situ. Nah, sekarang kita lihat slide berikut. Sekali lagi, di slide ini ditanyakan di manakah iblis? Jawabannya di luar Taman Eden. Dan tidak ada kata iblis di Kejadian pasal 3, itu fakta dan kebenarannya. Anehnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cari di Alkitab, maka kata iblis itu pertama kali muncul di Perjanjian Lama itu di 1 Tawarikh 21 ayat 1. Saya ulangi lagi. Di kitab Kejadian sendiri, Bapak Ibu kalau baca dari pasal 1 sampai pasal terakhir dari kitab Kejadian, Bapak Ibu tidak akan menemukan kata iblis sama sekali. Kata iblis itu baru muncul di kitab 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1. Jadi bisa bayangkan dari kitab Kejadian sampai kitab 1 Tawarikh atau sebelum kitab 1 Tawarikh, yaitu kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, di situ kita tidak akan temukan kata iblis sama sekali. Kata iblis baru muncul di 1 Tawarikh 21 ayat 1. Nah, di Perjanjian Baru sendiri, kata iblis itu muncul di Matius pasal 4 ayat 1. Jadi tidak terduga juga, ternyata tidak ada kata iblis di sepanjang kitab Kejadian.
sampai ke kitab raja-raja. Tidak ada kata iblis sama sekali. Kalau memang ternyata iblis ada di luar, kenapa kok kita suka mendengar bahwa iblislah yang mencobai Hawa? Apakah iblis itu mencobai Hawa? Jawabannya sebenarnya ya, dia mencobai Hawa, tapi dia tidak mencobai Hawa secara langsung. Itu jawabannya. Secara fisik, itu ular yang mencobai Hawa. Ya, ular yang mencobai Hawa. Lalu seperti yang sudah saya sampaikan, iblis itu ada di luar Taman Eden. Jadi dia tidak konfrontasi langsung dengan si Hawa. Jadi kalau iblis ada di luar, bagaimana dia bisa mencobai Hawa? Jalan keluarnya adalah iblis memanfaatkan salah satu ciptaan Tuhan yang ada di dalam taman. Dan dia pilih si ular. Kenapa dia pakai si ular? Atau kenapa dia pilih memakai ular untuk dimanfaatkan mencobai Hawa? Karena ular binatang paling cerdik. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ular itu kalau mau pakai seseorang atau satu pribadi tertentu, dia pilih-pilih. Tidak semua binatang di Taman Eden bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk mencobai Hawa. Ternyata yang bisa dipakai oleh dia dengan baik itu adalah si ular, karena dia binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat.